hidup kita ini kan diberikan 4 bekal. Suka, duka, lara, dan pati, kematian. Kalau bahagia karena adanya sesuatu yang membuat kita sukacita itu nggak usah belajar lah. Tapi bahagia ketika ada duka, lara, dan pati hadir, ini yang berat. Nah, dan karena berat itu maka kehidupan ini jadi sekolah. Kita semua murid, kehidupan adalah guru, dan hidup ini memang susah, makanya hidup disebut naraika. Alam naraika, naraka, alam manusia inilah alam naraika bagi ruh kita. Baik teman-teman semuanya, aku sekarang lagi bersama dengan Kang Abu Marlo, dengan guru kita, Bapak Dr. Wayan Mustika. Kita lagi berada di Bali persiapan launching keempat buku Pak Wayan nanti malam. Sehat ya Kang Abu, Pak Wayan ya? Sehat, Rahayu, Oke. Rahayu. Kang Abu, Wah, saya dulu, guru dulu lah. Sama aja. Oh, muridnya dulu ya. Jadi, Ya, benar. Kang Abu dan Pak Wayan ini kan memiliki gagasan-gagasan besar, pikiran-pikiran besar tentang spiritualitas. Tentu itu semua yang sudah dialami secara langsung gitu ya. Kita ingin mencoba untuk mensinergiskan, menghubungkan secara langsung sehingga dari apa yang sudah dialami dan dirasakan oleh kedua master kita ini, Kang Abu sama Pak Wayan ini bisa bermanfaat buat masyarakat begitu ya Kang Abu ya. Kang Abu mungkin aku dari yang muda dulu ya, dari Kang Abu gitu ya, muda dulu boleh. Pengalaman yang paling berkesan ya. selama berinteraksi dengan guru kita Pak Wayan Mustika apa Kang Abu? Wah, ini pertanyaan berat ya. Mas Hendra, kalau saya ditanya pengalaman apa yang paling berkesan sama Pak Wayan tuh, sebenarnya maaf banget ya, saya bisa cerita dengan kata-kata ini hanya basa-basi sih Mas Hendra. Karena sejujurnya akan sangat sulit saya sampaikan pakai kata-kata karena itu menyentuh rasa gitu ya Mas Hendra. Tapi saya, ya ini bukan di depan Pak Wayan gitu ya, tetapi ini yang benar-benar saya rasakan secara jujur dan tulus bahwa Pak Wayan itu adalah guru yang super tulus gitu. Itu nomor 1 gitu. Jadi saya selalu merasakan ketulusan Pak Wayan gitu. Dalam hal apapun gitu ya, dalam hal pembelajaran, dalam hal interaksi, dan hal yang paling saya, tuh sampai susah ngomongnya nih, hal yang paling saya rasain dalam gitu, Mas Hendra, Pak Wayan tuh selalu saya anggap sebagai guru, tapi Pak Wayan tidak pernah merasakan dirinya sebagai guru buat saya gitu. Dan maaf banget ya, itu saya jarang sekali mendapatkan itu dari guru-guru yang lain dalam tanda petik gitu. Jadi kalau Mas Hendra nanya yang paling bahwa ketulusan Pak Wayan itu yang akan sangat sulit untuk diukur. Jadi saya akan menjawab bahwa ketulusan yang tanpa batas yang diberikan seorang guru kepada muridnya, di mana gurunya selalu memberikan air dan nggak pernah terbatas gitu, nggak pernah dibatasi dengan apapun. Dan bahkan ketika Pak Wayan mendapatkan aliran tuh nggak sungkan-sungkan untuk langsung ngalirkan ke saya juga gitu Mas Hendra. Jadi saya tuh banyak update banget, download banget yang melalui perantara Pak Wayan lah. Banyak hal yang sebelumnya saya gelap menjadi terang, sebelumnya saya tidak paham menjadi paham, dan sebelumnya saya hanya informasi dan menjadi laku dan pengalaman. Dan itu yang saya rasa Pak Wayan sebagai sumber mata air yang sangat tulus untuk selalu mengalirkan kepada muridnya gitu. Itu Mas Hendra. Oke. Terus Kang Abu, pasti mengambil sebuah konklusi seperti itu kan pernah mengalami atau belajar kepada guru-guru spiritual yang tentu tidak diidealkan gitu oleh Kang Abu sendiri gitu. Dan banyak juga teman-teman yang berada di fase situ gitu. Bagaimana Kang Abu kita itu bisa mengukur bahwa seorang guru itu benar-benar tulus atau kemudian ada semacam kayak kalau aku sering ngobrol sama Pak Wayan juga tuh menyilaukan muridnya dan lain sebagainya. Nah, kita itu sedang berguru kepada orang yang tepat apa enggak itu parameternya apa menurut Kang Abu? Gitu? Apa tanda-tandanya gitu ya? Tanda-tandanya apa? Mas Hendra, kalau pertanyaannya seperti itu, saya selalu mengatakan bahwa saya pinjam perspektif dari Hindu itu disebut upaguru. Saya selalu mengulang-ulang bahwa semuanya guru.
sebetulnya. Tetapi saya sangat menyadari bahwa perpindahan dari guru 1 ke guru 2, guru 2 ke guru 3 itu saya rasa ada masa dan waktunya gitu Mas Hendra. Dan buat saya secara subjektif bahwa tidak pernah ada sosok guru yang selamanya gitu Mas Hendra. Dan kalau boleh bicara dari satu stage ke stage yang lain, saya mengelalui guru yang maaf banget ya, memang ada urusannya tentang uang aja gitu misalnya. Ada urusannya tentang level yang nggak beres-beres gitu misalnya, naik terus gitu Mas Hendra ya. 11, 12, 13, 14, 21, 22 naik ini kapan beresnya gitu misalnya. Udah naik diulang lagi. Saya melihat itu adalah bukan siapa gurunya, tetapi level pelepasan dan penerimaan sayanya sebetulnya Mas Hendra. Jadi kalau Level pelepasan dan penerimaan. sayanya gitu. Karena saya ditemukan sama guru-guru ini juga saya rasa sesuai dengan kapasitas pertumbuhan saya gitu Mas Hendra. Jadi pertama saya nggak pernah menyalahkan siapapun yang pernah saya belajar. Dan saya tidak menilai bahwa kalau tadi Mas Hendra bicara tentang parameter indikator, buat saya itu adalah anak tangga untuk menuju kepada pawayan gitu. Gitu Mas. Jadi kalau saya awal langsung ke pawayan, sayanya korslet kayaknya. Serius Mas Hendra, kalau saya langsung di awal gitu langsung ketemu pawayan, wadahnya belum siap gitu. Bahkan kalau saya melihat bahwa let's say saya merasa ini gila ya guru ini matre banget gitu misalnya. Tapi buat saya, semua perjalanan anak tangga 1, 2, 3, 4, dan 5 itu adalah tempat di mana guru-guru itu yang meluaskan wadah saya gitu Mas Hendra. Jadi saya nggak pernah nyesel untuk ngeluarin uang materi misalnya segini ke A, segini ke B, segini ke C, dan seterusnya. Karena saya rasa balasannya dalam tanda petik kalau saya ngomongin tentang konstruksi balasan atau dagangnya gitu ya, semuanya lunas di pawayan gitu loh Mas Hendra. Ada harga yang harus dibayar untuk ketemu pawayan. Nah, Kira ya. sorry ya, nggak murah ketemu pawayan. Dalam artian murah di sini bukan urusan uangnya gitu. Tetapi saya rasa aliran yang akan pawayan berikan itu, kenapa saya bilang nggak murah untuk ketemu pawayan, karena mahalnya adalah bagaimana kita bisa melepaskan, bagaimana kita bisa mengikhlaskan, karena saya rasa jalan pelepasan saya dari puluhan guru yang pernah saya lewati, dan pelepasan itulah yang menghantarkan saya menuju kepada sumbernya gitu kira-kira. Itu sih Mas Hendra. Puluhan guru yang dilewati itu adalah bungkusnya permennya pawayan. Itu kalau di game tuh kan raja 1, raja 2. Iya. Nah ini raja terakhir gitu. Oh, iya. belum ditaklukan gitu. Oke. Pak Wayan, kita tahu bahwa Kang Abu ini kan mengalami sebuah transformasi yang sangat luar biasa gitu ya, dari dunia entertain ya menjadi seorang pesulap gitu ya, juara 2 The Master, terus kemudian menjadi praktisi kesadaran gitu ya. Nah, selama Pak Wayan berinteraksi dengan Kang Abu gitu ya, keunikan apa yang dipunyai oleh sosok Abu Marlo yang kemudian itu bisa diteladani oleh anak-anak muda yang lain gitu Pak Wayan? Kadang kata-kata itu membatasi. Yang dimiliki Kang Abu dan susah ditemukan pada orang lain adalah kecerdasan. Gitu. Kecerdasan untuk menggali, ketekunan menggali gitu. Karena pengetahuan itu kan ada di mana-mana, Mas Hendra. Pengetahuan ada di alam semesta besar dan butuh kecerdasan untuk menggali makna yang ada di alam semesta besar. Dan juga ada pengetahuan di semesta kecil, yaitu pada diri seseorang, gitu. Pada diri orang-orang, gitu. Dan butuh kecerdasan untuk bisa ikro, untuk menggali, membaca, dan seterusnya. Nah itu yang saya temukan pada Kang Abu, yang juga pada temukan beberapa orang, tetapi interaksi saya sama Kang Abu membuat saya merasa ada ribuan beban tugas kehidupan yang berkenan diambil alih oleh Kang Abu. Itu aja. Saya dititipin banyak bekal untuk dibagikan gitu. Tapi setiap orang yang dititipin bekal itu harus mempercayakan titipannya kepada orang yang menurut jiwanya bisa dipercaya. Karena tidak mudah. Pengetahuan yang dititipkan kepada saya membuat saya rendah hati. Dan ketika pengetahuan itu yang dititipkan ke saya berikan kepada orang lain,
dan membuat orang itu tinggi hati, maka saya merasa sangat bersalah menitipkan titipan itu. Ketika ketemu Kang Abu, ya juga ketemu Pak Putu, ketemu Surya dan teman-teman lain yang menurut feeling jiwa saya bisa saya percayai untuk dititipkan pengetahuan titipan itu yang tidak akan menjadi toksik bagi dirinya dan membuatnya tidak tinggi hati tetapi tetap rendah hati. Nah, kepada itulah yang saya berani berikan lebih luas lagi pengetahuan itu tanpa ada keraguan gitu. Karena tidak semua orang kita berani titipkan pengetahuan. Beberapa orang bisa menjadi sangat jumawa, sangat tinggi hati, dan saya punya pengalaman banyak tentang hal itu. Punya pengalaman banyak. Sehingga sangat hati-hati. Gitu. Jadi jangan sampai ketika kita menitipkan senjata atau pisau yang tajam, dipakainya untuk hal-hal yang berbahaya. Dikasih titipan obor, dipakainya untuk menyilaukan orang lain. Gitu. Itu berbahaya. Tapi ketika bertemu dengan Kang Abu, jiwa saya mengatakan, this is the man. Ya. Jadi tongkat estafet itu ada saatnya suatu ketika harus berani saya lepaskan untuk yang lain. Jadi Mas Hendra termasuk di dalamnya. Sehingga saya tahunya dari seperti ini Mas Hendra. Saya kalau ada pengetahuan yang ditanyakan tetapi tidak boleh disampaikan kepada orang yang bertanya, dia tercekat di dalam, saya tahu. Tapi ketika dia mengalir begitu saja bahkan melampaui apa yang ditanyakan, nah saya tahu. Dari sini, oh si penitip itu sendiri sudah memiliki keyakinan penuh kepada yang saya bagikan titipannya, maka apalah daya saya untuk menahan. Tapi ketika saya ingin membagikan pengetahuan titipan itu kepada orang yang menurut saya tepat, tapi semesta mengatakan tidak tepat, dengan ciri saya tercekat, maka di situ saya akan merasa lebih baik saya menjadi orang yang tidak tahu apa-apa, daripada saya mengalirkan pengetahuan tidak pada orang yang layak untuk dititipin. Karena pengetahuan itu harusnya tidak menjadikan keakuan orang lebih tinggi. Karena pengetahuan itu bukan milik saya, ketika saya titipkan pada orang yang salah, nanti dianggap menjadi miliknya. Itu masalahnya. Tapi ketika saya yakin dan diberikan ciri tanda bahwa orang ini tidak akan mengakuinya, dia akan menyadari bahwa pengetahuan ini tetap milik semesta itu sendiri. Nah, di situ saya tiba-tiba akan mengalami ada rasa pintu yang bukan lagi terbuka lebar, bahkan pintunya jebol, nggak ada pintu lagi. Udah ngalir aja gitu dia. Berarti dengan ini saya yakin aman lah. Kira-kira seperti itu. Iya. Makasih. Terus, aduh menyentuh banget. Aduh. Terus gini Pak Wayan, karena beliau ini kan yang mengidolakannya, fansnya kan udah banyak banget gitu ya Pak Wayan ya, di medsos itu kan kita tahu sendiri lah ya, Kang Abu rajanya TikTok gitu ya, fansnya banyak banget gitu. Apa pesan ujangan Pak Wayan kepada Kang Abu supaya sosok Abu Marlo itu nggak menyilaukan orang-orang yang nonton, murid-muridnya yang kadang selalu berekspektasi lebih kepada sosok guru yang dia kagumi gitu, gimana Pak Wayan? Saya akan memberitahu ketika itu tiba saatnya. Tapi ketika masih saya lihat baik-baik saja, saya akan biarkan. Saat ini everything is okay. Sedang baik-baik saja. Tapi saya kayak lagi disetrap Pak Wayan nih, ditanya gitu sama Mas Hendra. Kayak murid lagi mau disetrap gitu. Iya. Karena saya belum gelisah Mas Hendra. Biasanya saya ketika gelisah dengan seseorang yang saya kasihi, yang saya titipkan pengetahuan, ketika saya gelisah karena dia menjadi obor yang menyilaukan, saya tahu, berarti saya harus memberitahu apapun caranya. Kalau gagal maka saya sudahlah nyerah. Tapi sama Kang Abu belum ada panggilan untuk mengingatkan gitu. Jadi ya, masih Pak aman, Wayan? masih aman. Belum SP1. Belum ada SP. Karena selama ini ketemu Kang Abu juga nggak ada yang runduk-runduk gitu ya. Oh iya. Terus ini rata-rata nih teman-teman ya, khususnya yang di Ngaji Rasul gitu, setahu saya Pak Wayan ya, atensi mereka pada kekayaan gitu ya.
Nah, aku pengen tahu dari bagaimana perspektifnya Kang Abu sama Pak Wayan, mungkin Kang Abu dulu, memaknai kekayaan versinya Abu Marlo tuh seperti apa, Kang? Eh, Memang akan beda ya Mas Hendra. Mas Hendra kalau nanya ini 10 tahun lalu, saya akan beda jawabnya. Kalau Mas Hendra nanya ini di sekarang, Mas Hendra, mungkin kayak ini akan saya kaitkan dengan mewah sih Mas Hendra. Kemewahan saya buat saat ini tuh sebenarnya waktu jadwalnya luang dan saya bisa santai sendiri itu tuh udah mewah banget Mas Hendra. Serius Mas. Saya kalau Mas Hendra boleh tanya sama Pak Wayan, matchingin jadwal lama Pak Wayan tuh Pak oke ya nggak jadilah inilah oke lah apa dan lain-lain dan begitu matching. Salah satu kemewahan yang paling saya rasa mewah adalah salah satu yang pernah saya rasain dalam pengalaman ini, saya sempat bisa nyepi di rumah Pak Wayan itu kekayaan yang luar biasa sih, Mas Hendra. Saya bisa nyepi di rumah guru saya dengan special occasion gitu ya, momen yang sangat luar biasa. Itu mahal banget dan saya rasa itu nggak tergantikan karena direncanakannya udah dari 5-6 tahun yang lalu nggak pernah bisa dan itu kayak buat saya sekarang mungkin ya Mas Hendra. Bukan saya mengecilkan uang, enggak. Bukan saya mengecilkan harta, karena nggak punya uang juga nggak bisa beli peralatan syuting ya. Iya. Nggak bisa beli mic yang bagus, nggak bisa beli kamera yang bagus, nggak bisa menghidupi istri, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi di tahapan ini mungkin karena kalau bicara bahwa dari apa yang saya cari kemarin waktu itu hanya nyari uangnya, hasilnya. Sejujurnya sekarang harta itu dan uang itu yang beneran hadir buat saya gitu Mas Hendra. Karena semua adalah buah dari apa yang saya tanam mungkin di kehidupan ini gitu ya. Jadi buat saya sekarang, maaf ya Mas Hendra, maaf banget ya. Saya mungkin kalau disuruh ketemu dua orang, yang satu miliuner dengan bisnis yang menggurita, dan yang satu adalah seseorang yang memiliki pengalaman spiritual yang menghidupkan, mungkin saya akan lebih mengedepankan ini dulu gitu Mas Hendra. Dalam konteks bahwa circle-nya mungkin di saya sekarang udah bukan mobil luxury gitu ya, atau branded apa dan lain-lain gitu. Jadi saya sekarang mungkin di tahapan ini melihat bahwa kekayaan itu adalah ketika batin saya benar-benar freedom, bebas, dan kayak buat saya salah satunya adalah ngobrol di Ngaji Roso yang saya bisa cerita apa aja, di mana Mas Hendra nggak ngejudge dan penonton-penontonnya juga cerdas untuk melihat dari sudut pandang. Jadi buat saya kekayaan sekarang adalah bagaimana saya bisa menampilkan saya seapa adanya dengan beneran gitu ya, nggak pakai topeng, nggak pakai masking yang lebay atau filter gitu, dan ya kata kuncinya adalah ketenangan batin itu adalah kekayaan yang paling mahal buat saya di tahapan sekarang Mas Hendra. Oke. Jadi memang perspektif tentang kekayaan itu sesuai fase masing-masing gitu ya kan ya. Ya. Ada yang masih menganggap bahwa kekayaan itu sebatas uang, rumah mewah, kendaraan mewah, pakaian branded dan lain sebagainya. Tapi tidak sedikit konglo-konglo itu yang menganggap bahwa makna kekayaan bagi mereka adalah ketika diberikan anugerah kesehatan, networking yang baik, hubungannya relationship aman-aman aja, bahagia gitu ya. Tuh. Isi kepala, ya kan? Isi kepalamu itu kan juga kekayaan yang luar biasa gitu ya. Betul. Itu dari Kang Abu. Sekarang kalau dari guru kita, Pak Wayan Mustika bagaimana Pak? Ya, kekayaan itu bagi saya adalah sesuatu yang membuat kita bahagia. Ada yang bahagia ketika membutuhkan uang, maka itulah kekayaan baginya. Saya sendiri ketika mendapatkan apa yang saya cari dari kecil, saya pemburu pengetahuan gitu, haus pada pengetahuan. Kalau nggak dapat pengetahuan, jadi nggak tahu tentang sesuatu, itu menjadi miskin sekali gitu. Jadi sekarang saya diberi kekayaan yang banyak oleh semesta ini, berupa apa? Pengetahuan yang tak ada habis-habisnya. Itu yang kemudian pernah diajarkan sama orang tua dulu. Bapak ibu tidak bisa membekalimu sawah gitu, tapi Bapak ibu akan membekalimu pengetahuan yang bisa kamu dapatkan di mana saja, dan ketika kamu bagi, kamu bisa membaginya tanpa perlu takut itu kehabisan. Semakin kamu bagi, akan semakin banyak kamu dapatkan. Nah itu yang kemudian membuat saya merasa, karena saya merasa ini kekayaan tertinggi gitu bagi saya, maka saya bagikan juga kekayaan ini, supaya setiap orang yang saya bagikan itu juga merasakan rasa kaya yang saya alami itu.
Karena begini, Mas Hendra, di titik kesadaran yang saya raih itu, yang diberkahkan ke saya itu, saya tiba-tiba merasa sangat kaya raya. Kaya raya itu begini, seperti orang yang triliuner, Hmm. pingin punya baju, bajunya udah banyak, dia pakai satu. Pingin ke supermarket yang jual baju banyak, ternyata supermarket itu miliknya. Ketika dia pingin ambil makanan, bukan hanya di kulkas, tapi di seluruh supermarket yang jual makanan itu miliknya juga. Jadi dia merasa tidak perlu ngambil apa-apa lagi, tidak perlu punya apa-apa lagi, tinggal dia beli, tinggal dia ambil apa yang dia mau. Nah, ketika kita menyadari diri kita bagian dari semesta dan semesta ini bagian dari diri kita, di situ kita merasa kita sudah punya semuanya. Gitu. Semuanya. Kolam besar, saya punya kolam besar yang mungkin kalau dibandingkan orang-orang kolamnya kecil gitu. Kolam besar saya ada di Pantai Kuta gitu. Sepantai raya ya Pak Sepantai Wayan ya. raya Bebas gitu. di mana aja gitu ya. Benar sih. Ya. Jadi itu yang membuat saya ingin mengajak orang-orang menemukan kekayaan yang lebih besar. Ya, walaupun kita semesta kecil, walaupun kita seorang anak dari orang kaya, setidak-tidaknya si anak itu sadar dirinya adalah pewaris kekayaan yang besar itu. Nah, sebagai semesta kecil, kita adalah pewaris kekayaan dari sang pemilik semesta raya. Hanya saja kita membutuhkan secukupnya sebagai semesta kecil ini. Nah, jadi kalau sudah demikian, kita merasa ini semua sudah milik. Ya, seluruh tanah sudah milik. Ya, dan nanti mungkin seluruh tanah yang kita miliki itu hanya akan kita pakai yang ukuran 2x1 ya. Betul Pak. Untuk berbaring selamanya nanti. Gitu. Betul. Ya, Betul. itu kekayaan yang saya harapkan kita temukan bersama. Gitu. Mas, aku ada cerita dikit Mas. Monggo. Ini cerita menarik Mas. Jadi aku pernah diundang sama seseorang, saya nggak perlu sebutin namanya. Itu kalau ngomongin Konglo tuh nggak ada apa-apanya lah Mas. Karena begitu saya datang ke rumahnya aja, tongkrongan paling depannya tuh Bentley. Nomor 2-nya Lamborghini. Nomor 3-nya Porsche gitu. Rumahnya udah nggak usah disebut aja. Ya apartemen saya tuh kamar mandinya dia lah gitu kira-kira. Kamar mandinya aja seunit apartemen saya gitu. Tapi Mas Hendra yang menarik adalah begitu ngobrol, kata-kata terakhir yang beneran meminta dan memohon dan pertolongan gitu. Aku tuh cuman pengen tidur kayak orang-orang di pinggir jalan itu loh Mas Abu. Dia tuh bisa tidur nyenyak gitu tuh piye gitu. Gimana gitu. Dia di pinggir jalan yang panas apa, kok aku ngelihat tidurnya nyenyak banget gitu. Kok aku lihat tidurnya enak banget. Aku tuh cuman nyari itu gitu. Gila nggak Mas Hendra? Tapi di satu sisi begitu saya keluar si pengemisnya itu mungkin pemikirannya kapan ya punya Bentley? Kapan ya punya Lamborghini? Sementara yang udah punya Bentley dan Lamborghini pengen tidur senyenyak ini, yang nyenyak ini pengen punya mobil semewah itu gitu. Yang pada akhirnya ketika kemewahan itu dia dapat, akhirnya nggak bisa tidur gitu misalnya Mas Hendra. Nah, saya sejujurnya Mas Hendra mengalami pergumulan ini lebih dari 8 tahun ketika mengalami ya bisnis lah, bangkrut lah, apa dan lain-lain. Karena paradoks itu yang tidak saya mengerti dan saya terjebak dalam dualitas gitu Mas Hendra. Jadi ya ini bukan mengecilkan gitu ya teman-teman. Bukan berarti saya alah lu sok-sokan nggak perlu uang lah, sok-sokan nggak perlu materi. Bukan. Tapi nanti deh, ucapan ini akan benar-benar dialami ketika mulai menyadari bahwa bukan masalah kita sibuk nyari uang, tapi uang yang nggak pernah bosan untuk hadir ke kita. Karena kenapa? Sistem tabur tua yang nggak pernah bohong bahwa bagaimana saya akan khawatir besok nggak bisa makan kalau hari ini saya ngasih makan orang gitu Mas Hendra. Itu sih Mas. Itu yang menarik Mas. Iya, itu sih yang memang harus benar-benar kita teladani ya, sahabat-sahabat semuanya gitu ya. Tapi lagi-lagi kan ketika kita ngomong soal kekayaan itu kan pengennya orang itu kan bahagia gitu ya. Tuh. Nah, ngomong soal kebahagiaan dan kesedihan gitu. Kadang kita itu kalau terlalu bahagia, over gitu ya, di balik kebahagiaan itu tidak lama kemudian itu muncul fenomena yang membuat kita sedih gitu. Dan mungkin kadang kalau terlalu larut-larut
di dalam kesedihan juga setelah itu, after itu pasti ada kebahagiaan lagi gitu. Nah, gimana rumusnya biar netral kan, nggak terlalu over kayak gitu, Kang Abu? Ya, Mas Hendra, tadi sejujurnya saya tuh netesin air mata. Puncak dari bahagia nangis. Dan titik terendah dari kesedihan juga nangis, Mas Hendra. Dua-duanya tetap mengeluarkan air mata kan. Jadi sebetulnya ambang atas sama ambang bawah tuh sama gitu. Dalam tanda petik ya. Nah, dari pembelajaran ini disadari bahwa saya pinjam statementnya Suryo Mentaram gitu ya, bahwa salah satu esensial, salah satunya juga kalau kita bicara di Kapitayan itu kan ada cakra manggilingan gitu Mas Hendra. Inti dari kehidupan ini kan gak bisa ngelawan hukum alam gitu Mas. Roda itu gak bisa enggak, kalau mau jalan ya harus berputar gitu. Mau gak mau gitu. Nah ketika saya pengen di atas terus saya menolak bawah, pasti kecewa. Saya di bawah dan saya merasa tidak pantas untuk ke atas juga gak akan bisa naik gitu. Nah saya rasa hal yang paling terpenting adalah kita penting mengalami kapan di atas dan kapan di bawah. Ketika aku sadar di atas seperti apa dan di bawah seperti apa, maka ketika saya sadar untuk menjadi poros, Mas, begitu gimana-gimana banget, nggak usah happy-happy banget. Begitu sedih-sedih banget juga nggak usah terlalu gimana banget gitu. Jadi kalau mau pakai bahasa bahwa voltasenya tuh nggak spike ke atas, ke bawah, nggak gitu. Tetapi slow motionnya tuh enak gitu, Mas. Jadi begitu dapat gimana, biasa. Begitu ke bawah juga, biasa. Nah mungkin rumus kalau obat saya, Mas Hendra, sekarang, saya tuh selalu belajar untuk biasa aja sih gitu Mas Hendra. Biasa. Nothing special, tapi bukan tidak bersyukur, tapi ada orang, Kang gila keren banget, biasa. Gitu loh Mas. Jadi ada juga, lu sotoy lu, asbun lu, biasa juga gitu. Karena semua dari respon ketika saya happy terlalu over, jangan lupa Mas Hendra, orang yang dapat lotre banyak banget, deg-degan, itu dapat ketegangan, mati juga gitu. Jadi ternyata bukan masalah apanya, tetapi bagaimana kita menghandle gitu. Nah jadi kata kuncinya Mas Hendra, biasa-biasa aja. Udahlah, saya mungkin ini pakai bahasa bahwa bahkan gitu ya, nggak terlalu penting gitu Mas Hendra. Nggak ada yang penting sih gitu. Dalam tanda petik bahwa saya nggak penting gitu. Makanya saya selalu ngomong bahwa teman-teman, saya ngomong nih bukan meyakinkan sesuatu, sayanya tuh nggak penting, dan jangan percaya omongan saya juga, karena bukan itu poinnya gitu. Dan ketika saya belajar untuk merasa tidak penting, saya akan lebih banyak bisa untuk menghormati dan menghargai siapapun, dan tetap belajar untuk menjadi poros sih Mas Hendra. Itu sih poin Mas. Jadi Pak Wayan, pertanyaan saya ini karena memang ketika saya over happy gitu, tiba-tiba terus kemudian muncul kesedihan gitu. Dan itu looping, berulang gitu kan. Cuman kan yang disampaikan Kang Abu tuh nggak gampang untuk menjadi biasa-biasa aja, menjadi tidak penting. Itu kan bukan hal yang gampang Pak Wayan. Gimana Pak Wayan? Ya, saya pernah diingatkan, saya pernah nanya hal yang sama. Tapi itu kan nggak gampang. Terus dijawabnya gini, ya justru karena gampang lah kamu pelajarin, yang mudah kan sudah mudah gitu. Yang susah justru dipelajari ya Pak. Kalau mudah buat apa Buat gitu apa ya? juga, Bagus. gampang. Gitu. Ya, gampang. Mas Hendra, jawaban guru tuh kelas ya? Kelas nggak coba? Kelas banget nggak coba? Ya, sederhana itu. Gitu. Makanya hidup kita ini kan diberikan 4 bekal. Suka, duka, lara, dan pati, kematian. Kalau bahagia karena adanya sesuatu yang membuat kita sukacita, itu nggak usah belajar lah. Tapi bahagia ketika ada duka, lara, dan pati hadir, ini yang berat. Nah, dan karena berat itu maka kehidupan ini jadi sekolah. Kita semua murid, kehidupan adalah guru, dan hidup ini memang susah, makanya hidup disebut naraika. Alam naraika, neraka, alam manusia inilah alam naraika bagi ruh kita. Dan sebagai ruh kita terpenjara di dalam 50 triliun sel penjara ini. Gitu. Ya susah juga. Dan semua begitu ada dalam tubuh fisik, tubuh ini beban. Ya, di penjara dalam sel, berat tubuh yang penuh beban, pikiran juga membawa beban voltase yang tinggi. Betul. Di aliran listriknya. Betul. Kalau kita nggak punya stabilizernya, stapolnya itu, ketinggian voltasenya konslet, kekurangan voltasenya, ya lampu jadi redup-redup gitu, gimana gitu.
Ya, semuanya nggak bisa efektif bekerja ketika voltasenya turun. Kalau voltasenya terlalu naik, jeglek dia. Jadi kita butuh stabilizer. Gitu. Stabilizer. Kita butuh stabilizer di dalam. Gitu. Hati nurani kita lah stabilizernya. Tahu kapan rasa ini oper, ya. Tahu kapan tidak. Maka keyakinan pun itu perlu ada batasnya. Kalau orang tidak bisa membatasi keyakinannya, dia menjadi waham. Waham, makanya ada waham kebesaran. Merasa dirinya utusan, merasa dirinya Tuhan, merasa dirinya itu. Karena udah masuk kelebihan. Aku break dulu sebentar.